Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara. Selamat memasuki hari ini, Rabu 31 Agustus 2022 dengan sukacita. Ibu Bapak dan Saudara, mari kita berdoa, menaikkan syukur dan memohon pimpinan Tuhan dalam perenungan akan firman-Nya. Allah Bapa di surga yang Maha Pengasih, terpujilah namamu dan segala perbuatanmu yang ajaib. Engkau telah memberikan sukacita di hati kami, karena dalam ketentraman dan perlindungan-Mu kami telah beristirahat. Bapa, terima kasih buat hari baru yang Kau beri, serta kesempatan untuk kami merenungkan firman-Mu pada saat ini. Kiranya Roh-Mu menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti dan melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saren pagi hari ini berjudul Bergantung Hanya Kepada Tuhan, dan bacaan firman Tuhan yang mendasarinya diambil dari Kejadian 13 ayat 8-12. Mari kita bersama-sama membacanya. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Ibu, bapak, dan saudara, dalam bacaan firman di atas, kita melihat ada interaksi antara Abram dan Lot. Dilatar belakangi oleh perkelahian yang terjadi antara para gembala Abram dan para gembala Lot, Abram memutuskan untuk memisahkan diri dari Lot. Berbeda dengan kecenderungan orang pada umumnya, Abram mengambil inisiatif untuk mendahulukan Lot dalam memilih daerah yang menurut pemandangannya baik. Sebaliknya, Lot tanpa memikirkan kepentingan Abram, mengamati dan memilih baginya tanah yang bersumber air banyak dan subur. Sebagai paman dari Lot, Abram bisa saja memutuskan untuk memilih bagiannya terlebih dahulu. Namun, mengapa yang sebaliknya yang ia lakukan? Dari peristiwa ini, beberapa hal dapat kita lihat dari Abram. Yang pertama, Abram tidak ingin ada perkelahian dengan Lot. Abram menyadari jika masing-masing pihak mengedepankan kepentingannya sendiri, maka pertengkaran tidak terelakkan. Hal ini terbukti dengan adanya perkelahian di antara pak gembala mereka, di mana masing-masing saling berebut sumber air dan lahan yang subur untuk domba mereka. Yang kedua, Abram sangat mengasihi Lot. Ketika Lot ditawan oleh musuh, yakni Raja Elam dan sekutunya, Abram seketika mengerahkan bantuan untuk membebaskan Lot dan keluarganya. Juga, ketika Sodom dan Gomora, tempat kediaman Lot, akan dimusnahkan Tuhan, Abram berusaha bernegosiasi dengan Tuhan supaya Tuhan mengurungkan niatnya. Kemudian yang ketiga, dalam memberikan teladan baik kepada Lot, yaitu sikap mengalah, Abram juga menunjukkan bahwa dia yakin penuh dan bergantung hanya kepada Tuhan. Abram tidak menyandarkan diri pada kekayaan dan baiknya kondisi suatu negeri, melainkan kepada janji bahwa Tuhan akan selalu menyertai, memberkati, dan menjadikannya berkat. Ibu, bapak, dan saudara, kita disebut sebagai keturunan Abraham. Kita percaya kepada Allah Abraham, Allah yang sama dulu, sekarang, dan selamanya. Banyak hal yang tidak pasti dan tidak kita ketahui di waktu yang akan datang. Allah yang sama juga menjanjikan penyertaannya dan akan menjadikan kita berkat jika kita bergantung hanya kepadanya.
bukan kepada kemampuan diri kita, kekayaan, kenyamanan, dan baiknya kondisi kita. Tuhan Allah sangat mengasihi kita sebagai keturunan Abraham, sebagaimana ditegaskan dalam Ibrani 2 ayat 16 yang berbunyi demikian. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Ibu, bapak, dan saudara, dengan yakin kita dapat bergantung penuh kepada Tuhan dan kasih-Nya di dalam Kristus yang telah memerdekakan kita menjadi pribadi yang dapat meneladani Abraham dalam ketulusan kasih-Nya dan dalam imannya kepada Tuhan. Tuhan memimpin, menolong, dan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih buat kasih setia dan penyertaan-Mu di sepanjang jalan hidup kami. Jauhkanlah kami dari godaan dan hasrat untuk bersandar pada pengertian kami sendiri, dan ajarlah kami untuk senantiasa mengandalkan Engkau dan bergantung penuh kepada-Mu dalam segala hal. Di dalam Kristus Tuhan kami memohon. Amin.